Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Abai Gunawan. Kali ini sesuai sama baju saya, bukan gearnya, tapi saya akan ngebahas motor dari Yamaha. Nah, motor apakah itu? Ya, langsung aja lah ya, nggak usah banyak opening. Beberapa waktu lalu kan Honda Beat udah langsung launching ya. Udah Honda Beat lagi. Asal Honda Motor tuh launching motor terbarunya itu New Beat 2024. Dan juga ada Beat Street-nya yang lumayan cukup menggemparkan ya secara ya. Motor terlaris di Indonesia, motor Matic terlaris di Indonesia kalau udah di launching ya pasti bakalan langsung rame. Nah, selang beberapa hari dari situ, Instagramnya Yamaha tuh bikin bikin teaser tulisannya turbo, lupa tulisannya apa ya di bawah tagline turbonya itu. Rev your heart, skip a beat kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi, rev your heart, skip a beat kalau nggak salah ya. Nah, padahal itu maksudnya bukan ke Honda Beat sih, mungkin bukan ke Honda Beat. Nah, kita akan bedah tuntas nih. Kok nggak bedah tuntas juga sih ya. Tapi lebih ke kita akan bahas turbo ini apa sih sebetulnya. Nah, ya kira-kira Yamaha bakalan ngeluarin apa. Nah, selang dari situ juga ternyata banyak spy suit, terutama dari Kang Iwan ya, Kang Iwan Banaran. Dan di beberapa akun lainnya juga di repost. Itu ada spy suit dari motor yang diidentifikasi atau disinyalir itu ialah NMAX terbaru. Wah, ini nih. Ini yang jadi headline news akhir-akhir ini ya setelah Honda Beat, itu ialah Yamaha NMAX Turbo katanya. Apakah turbo ini itu ialah salah satu mesin terbaru yang akan disematkan di Yamaha NMAX? Nah, kita akan coba kita coba bedah lah beberapa prediksi. Kita juga akan coba obrolin ya di sini kira-kira apakah betul turbo ini ialah salah satu mesin terbaru dari NMAX? Nah, kita akan bedah. Oke, yang pertama NMAX-nya dulu. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat bikin video ya. Kalau NMAX yang baru ini prediksinya seperti apa. Nah, kita coba lihat di spy suit-nya dulu teman-teman. Kita lihat yang NMAX-nya dulu, jangan bahas turbonya dulu. Kita bahas NMAX-nya dulu. Nah, di spy suit itu kan ada yang warna merah ya. Ada juga yang warna hitam. Cuman sayangnya nih spy suit-nya yang bagian depan frontalnya itu cuman ada di spion doang. Tapi kalau yang di bagian samping kanan, depan, dan belakangnya itu lumayan cukup jelas. Saya yang tertarik di sini bukan masalah belakangnya. Kalau di bagian belakangnya menurut saya ya oke lah ya. Jadi sipit, lampu remnya itu jadi sipit. Cuman yang menarik di sini saya lihat dari shape cover atau shape dari bodi depannya. Nah, di bodi depannya bagian samping kita lihat itu siluetnya tuh mirip sama X-Max. Nah, ini ya. Nah, prediksi saya yang NMAX terbaru yang di video sebelumnya kan saya sempat bilang kalau kemungkinan besar apakah mungkin seri maxi scooternya Yamaha di Indonesia itu mirip dengan maxi scooternya yang ada di UK. Kalau di UK itu hanya cuman ada dua versi teman-teman, dan ada dua tipe, X-Max 125 dan X-Max 300. Dua-duanya desainnya sama, yang beda cuman dimensi sama mesinnya aja, 300 cc dan 125 cc. Bahkan yang di 125 cc speedometernya udah TFT full color dan sudah bisa terkoneksi dengan HP. Kalau yang X-Max 300-nya sih itu bisa di-adjust ketinggian si windshield-nya. Terus di situ ada X-Max Tech-nya juga ya. Kalau X-Max Tech yang di sana di UK itu versi X-Max standar yang di kita. Jadi ada dua layer digital biasa yang negatif display, sama yang satu lagi ialah TFT yang 5,6 inch kalau nggak salah ya. Nah, kalau di kita kan itu X-Max biasa. Kalau di UK itu X-Max yang paling tertinggi. Jadi yang masuk ke Indonesia itu X-Max yang paling tertinggi. Nah, NMAX yang ada spy shot-nya sekarang banyak itu, menurut saya 80% saya yakin kalau kalau tampang depannya itu akan mirip atau mungkin sama persis dengan X-Max yang terbaru yang sudah ada di Indonesia yang ada X-shape-nya itu. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama pendapat saya? Ini bukan pendapat sih, prediksi saya. Nah, selain itu kita coba ya bandingkan. Kita side by side lah antara spy suit dengan
foto X-Max 125 yang ada di UK sana. Kita lihat. Nah, ini nih fotonya. Coba lihat di shape depannya, sampingnya ya. Ini mirip banget sama X-Max menurut saya ya. Ini mirip banget sama X-Max 125-nya yang dari UK. Cuman kalau bagian belakangnya betul, ini beda ya. Kalau X-Max kan dia nggak terlalu tipis ya, dia ada lampu L-nya gitu di bawah. Tapi kalau yang saya lihat di Spacesuit itu kayaknya lampu LED barnya nggak kayak L ke bawah gitu, tapi langsung nyambung sama mengikuti desain dari lampu remnya. Kan kalau X-Max yang sekarang desain lampu remnya sama lampu kotaknya itu beda di bawah gitu kan. Nah, tapi kalau yang saya lihat di Spacesuit, lampu remnya itu menyatu dengan lampu kotak belakangnya itu nyatu dengan lampu rem. Nah, kita nggak tahu nih apakah ya mungkin yang dirubah belakangnya aja, depannya sama dengan X-Max mungkin ya, biar untuk menandakan, karena di pasar Indonesia tuh kalau misalkan sama-sama banget tuh biasanya kurang menarik ya. Jadi yang cc-nya lebih gede kayak yang aduh gue disangka cc kecil gitu ya, mungkin tapi mungkin di Indonesia dibedain, jangan terlalu sama dengan yang di luar atau di UK lah ya. Saya ambil contohnya di UK atau di Inggris. Nah, itu untuk desainnya teman-teman. Jadi prediksi saya sepertinya NMAX yang mungkin akan segera hadir di Indonesia itu depannya mirip dengan X-Max. Nah, kalau saya lihat sih 80% benar, ya mungkin ya 80% yakin karena di bagian depannya itu shape samping depannya itu mirip dengan X-Max. Kita lanjut ke masalah mesin turbonya. Nah, ini nih. Ini menarik. Ini saya beberapa prediksi. Apakah turbo itu beneran turbo? Ya, maksudnya turbo ada sistem yang menghembuskan angin berlebih, bukan berlebih, menghembuskan angin tambahan ke bahan bakar ya, mirip turbo beneran turbo gitu, turbo yang ada di mobil yang nanti ada suara turbonya cicing gitu ya, kayak di H2R. Ataukah ini turbo hanya sebuah istilah? Ya, karena itu ada tanda kutipnya di turbo itu di caption atau enggak di gambarnya yang di Yamaha, postingan Yamaha tuh. Apakah cuman istilah turbonya aja, jadi seakan-akan, bukan seakan-akan sih, ada fitur, salah satu fitur yang ketika ditekan tombol mungkin ya kayak motor listrik itu bisa langsung melesat, cuman mungkin beberapa detik, 10 detik gitu ya, atau misalkan bisa dipencet terus sampai semaunya kita, dan itu hanya aktif ketika dipencet terus. Apakah mungkin seperti itu? Ataukah mungkin ini sistemnya ketika digas di RPM tertentu atau di kecepatan tertentu dia langsung ngebus? Ya, kita nggak tahu apakah itu. Dan atau satu lagi, mesin dari NMAX yang terbaru nanti itu kemungkinan mungkin ini hybrid kayak Grand Filano atau Pagio. Itu kan ada busnya di awal sekitar 3 detik pertama kalau salah, ketika lagi macet atau ketika lagi stop and go. Nah, itu mekanismenya teman-teman udah pada tahu lah ya, Grand Filano, Pagio mekanismenya seperti apa. Nah, itu sih 2 prediksinya. Nah, tapi ada terakhir lagi nih, saya banyak nahnya ya. Nah, kalau yang terakhir, apakah beneran emang mesinnya totally baru yang tadi saya bilang di awal itu ialah ada beneran turbonya. Tapi nih, saya bisa dibilang saya kurang yakin kalau emang bener mesin full baru. Kalau racikan baru oke, karena di situ racikan baru, tenaga baru, nggak salah ya, ada tulisannya, ada postingan terbaru tuh dari Yamaha. Kalau racikan oke, tapi kalau mesin baru kayaknya enggak, karena Yamaha NMAX, Yamaha itu di kelas 155 cc sudah mengeluarkan mesin terbarunya yang generasi ketiga yang sekarang ada di Lexi LX155 gitu teman-teman. Jadi menurut saya sih kayaknya mesinnya bukan totally baru, tapi agak sedikit dibedain. Karena apa? Karena kalau misalkan mesinnya tumplek-plek sama banget ya, NMAX yang terbaru sekarang sama banget sama yang Lexi 155, kayaknya itu ketertarikan orang untuk membeli akan cenderung beli ke Lexi. Karena Lexi decknya rata gitu ya, lebih banyak bisa akomodasinya lebih banyak di depan lah gitu ya, walaupun bagasi lebih banyak, lebih gede NMAX sih sebetulnya. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan disamain banget ya antara mesin Lexi sama NMAX nanti ya, ya kayaknya nggak akan menarik. Maka dari itu mesin NMAX kemungkinan besar hanya racikannya yang berubah, tetap pakai VVA karena dari dulu udah pakai VVA ya, dari generasi pertama tetap pakai VVA, tapi mungkin ada fitur tambahan yaitu busnya ini. Prediksi saya nggak tahu beneran, saya nggak tahu bocoran dari manapun, saya nggak tahu
nggak kenal juga ya sama orang-orang Yamaha pusat tuh, saya nggak pernah kenal. Tapi prediksi saya, mesinnya mesin Lexus 155 yang sudah ada apa ya, hydraulic oil apa gitu, saya lupa ya, oil hidrolik apa gitu, saya lupa lagi. Pokoknya sistem olinya itu kalau nggak salah ada perubahan, jadi torsinya lebih meningkat, horsepowernya sama tapi torsinya agak sedikit tinggi, ditambahkan dengan mekanisme boost yang disalurkan melalui motor listrik. Bukan hybrid, bukan hybrid kalau menurut saya ya. Bukan hybridnya Grand Vilano, ini prediksi saya nih. Bukan hybridnya Grand Vilano, bukan hybridnya Pazio, tapi meminjam atau meniru sistemnya dari mereka, cuman racikannya berbeda. Jadi ini bukan menyimpan baterai atau menyimpan energi dulu, harus ngumpul dulu gitu ya. Terus habis itu ada mekanismenya lagi, kalau misalkan ada boosternya, kalau pengen ada tenaga listriknya itu harus berhenti dulu berapa detik, baru pas maju itu ada tenaga boost sekitar 3 detik. Kalau Grand Vilano sama Pazio gitu. Tapi menurut saya sistemnya nggak gitu, tapi mekanikalnya sama. Jadi misalkan peralatannya sama gitu, pakai sistem SMG kalau saya. SMG itu milik Honda ya. Lupa, Smart Motor Generator. Ya betul, nggak salah. Nah, kemungkinan besar pakai motor listrik ya, ada dinamo listrik tambahan, ada baterai tambahannya juga, tapi bisa digunakan kapan saja. Asal dengan catatan kemungkinan besar ya, ketika udah maju kita lihat mungkin ada indikator kayak VVA, itu ada indikator VVA-nya gitu ya, aktif atau tidak. Nah, ketika ada indikator turbonya aktif, itu bisa ditekan ya, mungkin kemungkinan besar ya sekitar 3 sampai 6 detik atau sampai 10 detik. Itu prediksi saya. Jadi bukan hybrid, tapi menggunakan motor listrik untuk turbo. Ini beda ya sama mild hybridnya Grand Vilano Pagio, sama yang saya bilang ini turbo tapi pakai motor listrik. Nah, itu sih menurut saya sih seperti itu prediksi saya. Nggak tahu ya apakah ini bakalan akurat, apakah ini cuman ya, apa kan cuman sih, ini sih saya cuman ngawang aja gitu, nggak tahu pikiran ini. Jujurly lagi tadi pas bikin video itu saya nggak kepikiran prediksinya seperti apa. Tiba-tiba saya pengen bikin video jebret. Ini saya liatin tanggalnya juga ya biar nggak salah. Ini tuh tanggal 7 bulan 6, teman-teman bisa lihat nih, tanggal 7 bulan 6, lu kebalik ya, tanggal 7 bulan 6 jam 14.31 ya. Ini waktu syuting saya, dan kemungkinan besar saya akan segera upload di hari Jumat ini juga, mungkin ya di jam 4 atau di jam 5. Ya kurang lebih gitu prediksi untuk saya sih, prediksi dari saya tuh agak beribet, maaf ya kalau agak nggak terstruktur, karena ini memang beneran dadakan langsung. Kita lihat nanti aja apakah betul prediksi saya benar, ataukah ternyata turbo itu, ya satu lagi lupa, ini turbonya beneran ke mesin. Apakah, nih prediksi kedua, turbo itu hanya sebuah slogan ya, turbo itu hanya singkatan, misalkan turun apalah gitu ya. Ya, turbo singkatan. Jadi ada dua ya, apakah benar turbo itu merupakan mesin baru, bukan mesin baru sih, mesin lama tapi dengan teknologi baru, motor listrik yang digunakan untuk turbo sesaat, ataukah turbo itu ya hanya sekedar jargon atau sekedar tagline aja. Nah, kita bakalan lihat nanti segera, mungkinnya saya nggak tahu nih jadwalnya, mungkin kapan itu saya beneran nggak tahu teman-teman. Jadi ya ini cuman prediksi iseng saya aja. Terus, dan apakah memang beneran NMAX yang akan di launching juga nggak tahu. Apakah ini yang akan di launching Gear ya, Gear 125, karena kemarin barangnya tuh sama Beat. Habis Beat muncullah si turbo itu, ya kemungkinan besar ya mungkin juga ya 50% kemungkinan juga Beats ya, Beat lagi, Gear mungkin ngeluarin 150 gitu ya kan, nggak tahu nih, ya nggak tahu lah, pokoknya intinya prediksi saya kurang lebih seperti itu. Kita lihat nanti aja apakah benar atau tidak. Oke, video saya sekian, mohon maaf kalau agak panjang, agak beribet, tidak terstruktur. Sekali lagi ini saya dadakan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.